Membaca dan menulis bilangan bulat. Ini adalah materi kita hari ini. Dan tujuan pembelajarannya adalah seperti ini. Apa itu bilangan bulat? Bilangan bulat. Untuk mempermudah pemahamanmu, perhatikan garis bilangan berikut. Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri atas bilangan bulat negatif, bilangan 0, dan bilangan bulat positif. Jika kalian perhatikan garis bilangan, maka yang dimaksud dengan bilangan bulat negatif adalah bilangan yang terletak di sebelah kiri bilangan 0. Dari negatif 1, lalu ke negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya ke arah kiri, itu adalah contoh-contoh dari bilangan bulat negatif. Lalu bilangan 0 terdiri dari hanya 0 saja. Kemudian, bilangan bulat positif adalah bilangan-bilangan yang letaknya di sebelah kanan bilangan 0. Jadi, dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya ke arah kanan. Ingat, semakin ke kanan nilainya semakin besar. Artinya, semakin ke kiri nilainya semakin kecil. Kita perlu memahami konsep ini untuk menyelesaikan soal membandingkan dua bilangan seperti ini. Contohnya, kalian diminta untuk membandingkan negatif 2 dengan negatif 3. Kita lihat di garis bilangan, yang letaknya paling kanan adalah negatif 2. Berarti negatif 2 nilainya yang paling besar. Artinya, lambangnya seperti ini, negatif 2 lebih besar dari negatif 3. Contoh kedua adalah membandingkan dua bilangan antara dan 3. Kita lihat di garis bilangan, maka yang paling kanan itu adalah ketiga. Berarti yang nilainya paling besar itu 3. Berarti angka 2 nilainya lebih kecil. Jadi jawabannya 2 lebih kecil dari 3. Jadi, bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan bulat negatif, bilangan 0, dan bilangan bulat positif. Dan perlu diingat juga bahwa bilangan desimal dan pecahan tidak masuk ke dalam bilangan bulat. Bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari contohnya bisa ditemukan misalnya dalam mengukur tinggi badan, lalu mengukur tinggi tanaman contohnya, terus mengukur tinggi suatu bangunan atau juga ketinggian suatu tempat. Selanjutnya untuk mengukur suhu. Di situ terlihat ada suhu yang merupakan bilangan bulat negatif, yaitu negatif 20 derajat Celcius. Ada juga yang termasuk bilangan bulat positif, contohnya 23 derajat Celcius. Nah, ini sering kita lihat penggunaannya dalam untung atau rugi suatu bisnis atau usaha. Lalu, kalian perhatikan baik-baik gambar berikut. Di sana terlihat ada kedalaman di bawah permukaan laut, yaitu negatif 20 meter, dan juga ada ketinggian di atas permukaan laut, yaitu 35 meter. Itu adalah contoh dari penggunaan bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Bilangan bulat dalam soal cerita. Penggunaan bilangan bulat positif dalam soal cerita contohnya seperti ini. Pada malam hari, suhu di kota Bandung mencapai 25 derajat di atas 0 derajat Celcius. Suhu kota Bandung adalah titik-titik derajat Celcius.
Nah, di sini artinya jawabannya adalah 25. Ditulis 25 derajat Celcius, dibaca 25 derajat Celcius. Contoh kedua, pesawat tempur milik TNI AU terbang pada ketinggian 97 meter di atas permukaan laut. Sini ada kata-kata di atas permukaan laut. Artinya ini menunjukkan bilangan bulat positif. Ketinggian pesawat tempur adalah titik-titik meter. Jawabannya 97. Ditulis 97 meter, dibaca 97 meter. Sekarang kita ke penggunaan bilangan bulat negatif dalam soal cerita. Ini contohnya, pusat gempa di kota A terletak 25 meter di bawah permukaan air laut. Pusat gempa di kota A adalah titik-titik meter. Di sini ada kata-kata di bawah permukaan air laut, artinya itu negatif. Jadi jawabannya negatif 25. Ditulis negatif 25 meter, dibaca negatif 25 meter. Contoh selanjutnya, suhu ruangan untuk mendinginkan daging adalah 6 derajat di bawah 0 derajat Celcius. Ditulis negatif 6 derajat Celcius, dibaca negatif 6 derajat Celcius. Jadi, jika ada kata-kata di bawah 0 derajat Celcius atau di bawah permukaan air laut, itu artinya bilangan bulat negatif. Di sini adalah tabel yang menunjukkan lambang bilangan dan cara membaca atau nama bilangannya. Sini ada 105, lalu 217, lalu 2049, ada juga negatif 86, lalu negatif 2534, dan yang terakhir negatif 62.568. Mari kita menulis bilangan pada garis bilangan. Di sini ada contoh soal, bagaimana cara menuliskan bilangan 4, negatif 4, 6, 1, negatif 2, dan negatif 5 pada garis bilangan. Lalu, tentukan juga urutan bilangan-bilangan tersebut dari yang terkecil dan terbesar. Baik, kita selesaikan. Jadi, untuk menuliskan bilangan bulat pada garis bilangan, perhatikan langkah-langkah berikut ini. Kita siapkan dulu garis bilangannya. Lalu di tengah-tengah garis bilangan kita tuliskan 0. Lalu di sebelah kanan kita tuliskan bilangan bulat positif dari angka 1 sampai misalkan angka 6. Karena di sana angka terbesarnya 6. Lalu di sebelah kiri 0 kita tuliskan bilangan bulat negatifnya. Mulai dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5 sampai negatif 6. Lalu kita lihat kembali, di soal ada bilangan 4, berarti kita buat lingkaran di atas 4. Lalu ada negatif 4, dengan yang sama juga kita buat lingkarannya. Kita boleh menebalkan bilangannya juga ya. Nah, untuk negatif 4 juga sama, kita tebalkan. Untuk 6 juga sama, beri lingkaran atau bulatan dan tebalkan. Untuk 1 juga sama, dan negatif 2, lalu negatif 5. Nah, kenapa ditebalkan? Agar lebih jelas jawabannya seperti apa. Boleh juga dihapus untuk bilangan yang lainnya. Kecuali 0, karena 0 untuk membedakan atau pemisah antara yang bilangan bulat positif dan negatifnya. Nah, di sini ditanyakan juga urutan bilangan dari yang terkecil. Nah, urutan dari yang terkecil, kalian lihat dari yang paling kiri. Di sana terlihat yang paling kiri itu kan negatif 5. Lalu ke arah kanan, kita tuliskan negatif 4, negatif 2, 1, 4, 6.
Untuk urutan dari yang terbesar, dilihatnya dari yang paling kanan. Paling kanan itu 6, lalu kita mundurkan ke arah kiri. 6, lalu 4, 1, negatif 2, negatif 4, dan negatif 5. Jadi ini adalah urutannya. Ini ada contoh soal juga. Gambarlah garis bilangan bulat yang sesuai dengan pernyataan berikut, kemudian tentukan bilangan-bilangannya. Nah, ini ada pernyataan, buatlah garis bilangan bulat yang kurang dari 5 dan lebih dari negatif 1. Kita harus buat garis bilangan yang sesuai dengan pernyataan ini. Nah, caranya, kita beri garis di angka 5 dan negatif 1. Lalu kita buat lingkaran di atas angka-angkanya sesuai dengan pernyataannya. Di sini kurang dari 5. Nah, berarti daerah yang diberi warna itu adalah yang sesuai dengan pernyataannya. Karena di sana juga ada lebih dari negatif 1. Berarti sama diwarnai juga. Nah, di sini yang diberi warna adalah yang di tengah-tengahnya. Yaitu 0, 1, 2, 3, 4. Negatif 1 dan 5 itu tidak dihitung ya. Jadi bilangan bulat yang kurang dari 5 dan lebih dari negatif 1 adalah bilangan bulat di antara negatif 1 dan 5. Tentukan bilangan-bilangannya. Oke, bilangan tersebut adalah 0, 1, 2, 3, dan 4. Nah, sekarang dibalik. Bagaimana jika disediakan garis bilangan, lalu kita yang membuat pernyataannya? Buatlah pernyataan yang sesuai dengan garis bilangan berikut. Nah, di sini soalnya seperti ini. Jadi, kita buat garisnya dulu. Karena titik-titiknya itu di antara negatif 5 dan 2, berarti kita bisa menyimpulkan bahwa pernyataan yang sesuai dengan garis bilangan tersebut adalah bilangan bulat yang kurang dari 2 dan lebih dari negatif 5. Bagaimana jika dibalik kalimatnya? Jadi bilangan bulat yang lebih dari negatif 5 dan kurang dari 2. Itu sama saja. Jadi bisa 2 kemungkinan untuk jawabannya. Seperti itu. Untuk contoh yang lainnya, misalnya seperti ini, buatlah pernyataan yang sesuai dengan garis bilangan berikut. Di sini hanya disediakan panah saja, tidak titik-titik seperti contoh sebelumnya. Berarti untuk membuat pernyataan yang sesuai, kita hitung langkahnya dari negatif 3 ke 4. Berapa langkah? Dan itu kita harus ingat-ingat ya. Oke, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti diingat-ingat itu ada 7 langkah atau 7 satuan. Di depannya itu ada angka 5. Oke, jadi pernyataan yang sesuai dengan garis bilangan tersebut adalah ada 3 pilihan. Yang pertama, bilangan bulat yang terletak 7 satuan, karena tadi ada 7 langkah, 7 satuan ke kanan dari titik negatif 3. Negatif 3 itu awalnya ya. Pilihan jawaban yang kedua, yang terletaknya itu dihapus. Jadi sama dengan jawaban yang A, tapi yang terletaknya dihapus. Jadi pilihan jawaban yang kedua, bilangan bulat 7 satuan ke kanan dari titik negatif 3. Dan pilihan jawaban yang ketiga, bisa juga dituliskan bilangan bulat 7 satuan sebelum 5. Nah, makanya tadi 5-nya harus dibulatkan, biar jadi patokan. Jadi ada 3 pilihan jawaban, akan dipilih salah satu. Baiklah, kita menuju latihan soal. Siapkan buku latihannya, salin soal, dan jawab dengan benar. Ini ada 10 soal. Ini adalah 5 soal yang pertama. Dan ini adalah 5 soal berikutnya. Jika kalian ada yang
belum dipahami, silakan diulangi kembali video pembelajarannya. Boleh di-pause atau dihentikan dulu di jeda waktunya agar lebih memahami materi yang ada pada video pembelajaran ini. Semoga kalian berhasil. Terima kasih, sampai bertemu lagi.